Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Apa kabar Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi menarik bersama saya Putri Indasari dan juga rekan saya Ana Tialita. Tapi saya mau nanya nih, saya lupa nanya sama Ana. Ana kemarin di 88, kamu belanja apa nih? Karena kan pasti menarik ya barang-barang yang ditawarkan. 88 banyak promo dan juga diskon yang ditawarkan bagi kita sebagai orang yang sering belanja online. Nah, aku beli banyak peralatan rumah tangga karena banyak diskon ya, Pur? Banyak diskon. Tapi Ana tahu nggak? Jadi nggak cuman kebutuhan keluarga nih yang diskon, tapi ternyata di 88 ada juga diskon hukuman untuk Sambo CS. Ini yang menarik. Ada sunat hukuman di 88. Apa karena kemarin ini hari khusus tanggal cantik juga Tanggal akhirnya cantik, bener. ada Banyak sunat diskon hukuman ya, bagi Sambo gitu. CS. Ini informasinya tentu akan kita hadirkan ya di Iya, Apa nggak Kabar cuma Indonesia Ferdi Siang. Sambo, tapi juga PC, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Nah, langsung saja kita bahas informasinya soal Sambo CS yang hukumannya didiskon ini, di mana putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati Ferdi Sambo menjadi seumur hidup kembali mengusik perhatian masyarakat atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Lantas bagaimana perjalanan kasus ini hingga akhirnya putusan kasasi meringankan hukuman Ferdi Sambo? Kami punya tayangan perjalanan kasusnya untuk Anda. Masyarakat tanah air heboh setelah terkuaknya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Bilangan Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu, Sambo masih menjadi perwira tinggi di kepolisian berpangkat Irjen Polisi. Yosua yang bertugas sebagai ajudan ditembak oleh Sambo. Awalnya, Barada Richard Eliezer yang menjadi tameng Ferdi Sambo. Namun belakangan, skenario penembakan ini terkuak bahwa Sambolah yang menjadi eksekutor hingga Yosua meregang nyawa. Skenario penembakan ini kemudian mengantarkan Sambo pada vonis hukuman mati. Sementara Barada Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara. Sementara terdakwa lain, Putri Chandrawati, istri Sambo, divonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf, sopir keluarga Sambo, divonis 15 tahun penjara. Serta Ricky Rizal yang juga bertugas sebagai ajudan divonis 13 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Tak puas akan vonis yang diterimanya, Sambo kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah menguatkan vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usaha Sambo untuk meringankan vonis hukuman mati kemudian mengantarkannya dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Namun setelah mengajukan kasasi, Mahkamah Agung akhirnya menganulir hukuman mati Sambo menjadi seumur hidup. Silakan berdiri. Tidak hanya Sambo yang dapat keringanan, dalang pelaku pembunuhan yakni istri Sambo yang bernama Putri Chandrawati juga mendapat potongan masa hukuman dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Tim TV One mengabarkan. Membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Nah pemirsa, bukan hanya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, tapi juga yang mendapat pengurangan hukuman setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ada sejumlah terpidana lain yang juga mengalami perubahan masa hukuman, pemirsa. Mahkamah Agung menolak kasasi Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Namun, MA melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Tak hanya Sambo, Mahkamah Agung juga memutuskan hukuman Putri Chandrawati menjadi pidana penjara 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun. Sementara itu, hukuman Ricky Rizal juga menjadi lebih ringan, yakni pidana penjara 8 tahun dari sebelumnya 13 tahun. Hukuman Kuat Ma'ruf juga turut diringankan. Dari sebelumnya pidana penjara 15 tahun menjadi 10 tahun. Sementara Barada Richard Eliezer menjalani vonis 1 tahun 6 bulan dan telah bebas dari lapas setelah menjalani program cuti bersyarat sejak 4 Agustus lalu.
Ya Putri dan juga pemirsa, ini cukup menyita ya begitu perhatian di masyarakat. Iya. Kita juga akan tanyakan langsung pendapat masyarakat tentang putusan kasasi MA yang mengurangi hukuman para terdakwa di kasus Ferdy Sambo. Kita telah terhubung dengan Fatimah Albar, rekan kami akan mengabarkan untuk Anda pemirsa. Selamat siang Fatimah. Ya, Ana, Putri dan juga pemirsa. Siang. Ya, silakan laporan Anda. Ya. Ana, Putri dan juga pemirsa, seperti kita ketahui kemarin Mahkamah Agung menganulir hukuman mati Ferdy Sambo menjadi hukuman seumur hidup atas kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Seperti yang kita ketahui, dan selain itu tidak hanya Ferdy Sambo saja yang mendapat pengurangan hukum. Di antaranya ada Putri Chandrawati dari 20 tahun setengahnya menjadi 10 tahun, kemudian Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun, dan terakhir Kuat Maruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Nah, ini menjadi perbincangan di masyarakat, banyak yang pro dan kontra mengenai putusan tersebut. Nah, kita akan coba tanyakan juga pemirsa kepada masyarakat di sekitar saya untuk menanyakan mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut. Kita akan tanyakan pemirsa. Halo, selamat siang. Dengan Mas siapa? Rehan. Mas Rehan, sebelumnya dengar nggak kemarin putusan Mahkamah Agung yang sudah mengurangi hukuman Sambo atau menganulir dari hukuman mati menjadi seumur hidup? Sempat dengar. Gimana tuh tanggapannya? Kalau dari tanggapan saya pribadi ya, dari saya sih sedikit kesel karena yang seharusnya itu mendapatkan hukuman yang sepadan karena korbannya itu meninggal juga, dan dengan adanya pengurangan ini belum tentu dari pihak keluarga Sambo itu setuju gitu dengan adanya pengurangan ini. Jadi saya kesel sih jujur. Berarti lebih kecewa dengan putusan ini ya? Ya saya kecewa. Nah, kemudian harapannya apa nih Mas mengenai perkembangan hukum di Indonesia mengenai kasus ini? Harapannya apa? Harapan saya buat hukum di Indonesia lebih dibenahi lagi ya, karena nggak semuanya harus disesuaikan dengan banding gitu. Jadi harus ya kalau udah dihukum mati, udah hukum mati harus diberikan hukuman yang setimpal sih itu. Baik, terima kasih. Itu pemirsa tadi perbincangan kita bahwa memang salah satu masyarakat di sini kecewa dengan putusan Mahkamah Agung yang menganulir hukuman mati Sambo menjadi seumur hidup. Kita akan tanyakan lagi pemirsa. Halo, selamat siang. Boleh minta waktunya? Boleh. Dengan Mbak siapa? Saya Nisrina. Nisrina dan teman-teman, aku mau nanya, udah tahu belum kasus Mahkamah Agung menganulir hukuman mati Sambo dan kawan-kawannya? Iya, tahu Kak, terkait kasus Sambo yang selalu viral itu kan sampai sekarang. Gimana tanggapannya? Sangat kecewa sih, kayak di awal hukum Indonesia tuh kayak bilangnya ngevonis hukuman seumur hidup, maksudnya kayak hukuman mati. Tetapi sekarang menjadi seumur hidup, kayak seharusnya hukum Indonesia tuh bisa tanggung jawab dari awal. Kalau memang yang dibicarakan tuh ya harus dilakukan gitu, bukan tiba-tiba langsung hasil putusannya menjadi dikurangi gitu ya. Berarti kecewa dengan putusan itu. Terus kasihan juga sama keluarga Yosua, ngerasa dipermainin gitu. Apalagi kayak emang korbannya tuh sampai sudah tidak ada gitu. Selain itu juga selain Ferdy Sambo juga ada Putri Chandrawati ya, dari 20 tahun bahkan menjadi setengahnya. Gimana, mengikuti nggak kasusnya sebelumnya? Yang ngikutin Kak. Nah, melihat putusan ini bagaimana? Sangat kecewa juga, apalagi kayak di sini Putri tuh ternyata setelah siapa keluarganya yang jujur, si Richard Eliezer ini jujur, ternyata Putri pun dia banyak yang ngebuat masalah ini juga gitu, dari persumbernya juga dari Putri gitu. Kita tanya kakaknya ya, gimana tanggapannya mengenai kasus ini? Kalau saya pribadi kecewa juga sih sama, apalagi kalau mandang dari sisi psikologis dari keluarga korban ya, yang mungkin ngerasa keberatan gitu kan, yang dari yang harusnya diberikan hukuman yang setimpal tapi malah diubah menjadi hukuman seumur hidup terkhusus kepada Ferdy Sambo. Iya, jadi lebih kecewa berat. Untuk kakaknya mungkin ada harapannya kan mengenai kasus ini? Saya harap sih hukum di Indonesia itu kayak tetap gitu ya. Jadi kalau misalnya pembunuhan itu ya harus seberat-beratnya gitu. Jangan sampai ada pengurangan seperti ini, karena sebenarnya kasus yang lain juga sudah tetap, tapi yang ini malah dikurangin, kayak kurang adil gitu. Terakhir nih juga Richard Eliezer
saat ini statusnya sudah bebas bersyarat. Gimana tanggapannya? Kalau buat Richard Eliezer sih, menurut saya ya boleh lah ya, karena kan dia juga udah berusaha jujur gitu mengakui kesalahannya, jadi kayak dia masih ada berhak lah buat jujur gitu, karena emang dia melakukan hal itu tuh karena atas perintah dari atasannya juga gitu. Baik, terima kasih waktunya ya. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan beberapa warga di sini, dan memang sebagian besar kecewa dengan keputusan tersebut atas pengurangan atau penganuliran hukuman mati Ferdi Sambo menjadi seumur hidup dan kawan-kawannya seperti Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan istrinya Putri Chandrawati. Sementara itu kembali ke studio. Ya, itulah tadi komentar dari para warga yang juga kecewa ya terhadap diskon dari hukuman Sambo CS. Terima kasih Fatima Albar. Ya, masih berkaitan dengan hukuman Sambo CS yang disunat ini, pemirsa, kami akan hadirkan untuk Anda. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau yang dikenal dengan nama Brigadir Yosua. Dan hasilnya, vonis hukuman mati yang sebelumnya dijatuhkan atas Sambo kini menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dalam putusan yang diumumkan melalui situs resmi Mahkamah Agung pada Selasa 8 Agustus 2023, disebutkan bahwa Ferdi Sambo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebagai akibat dari permohonan kasasinya yang telah diterima. Sebelumnya, Ferdi Sambo dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Namun Sambo mengajukan kasasi atas vonis tersebut dan berhasil meraih putusan yang mengurangi hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Menanggapi putusan tersebut, orang tua Yosua yang berada di kediamannya merasa sangat kecewa. Samuel Huta Barat, ayahanda dari Yosua, hanya bisa pasrah terhadap keputusan MA tersebut. Bahwa putusan Mahkamah Agung sudah ada. Jadi di situ rasanya saat kami itu merasa kayak macam-macam disambar ke kiri siang bolong. Dari awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini sangat senyap gitu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di Pengadilan Tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Jadi kami merasa ya kecewa dalam keputusan ini. Jadi kami selaku keluarga ataupun orang tua dari almarhum merasa kecewa di keputusan Mahkamah Agung. Orang tua Yosua akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak agar bisa mengambil langkah berikutnya. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan.